Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial atau berbagi informasi kepada teman-teman untuk menganalisis seberapa jauh retensi daripada pengunjung channel kita dan di jam-jam berapa mereka berkunjung di channel kita teman-teman, dan seperti apa pentingnya untuk melihat atau memantau daripada retensi penonton yang mengunjungi channel kita ya teman-teman. Nah, cara ini adalah merupakan cara praktis untuk meningkatkan SEO daripada YouTube atau channel YouTube kita teman-teman. Nah, cara sederhana ini kita tidak perlu masuk pada Google Chrome kemudian masuk di desktop, namun hanya cukup dengan menggunakan satu aplikasi yaitu YouTube Studio teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Silakan ikuti terus tutorial ini agar teman-teman bisa juga mempraktekkan daripada di akun channel Anda. Caranya pertama adalah kita buka YouTube Studio seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini teman-teman, kita kemudian masuk pada pojok bawah yang paling tengah ya teman-teman, yaitu analitik ya teman-teman, seperti ini. Kita tekan. Setelah sudah terbuka seperti ini ya teman-teman, kita kemudian masuk pada real time ya teman-teman. Di real time ini silakan teman-teman klik seperti ini. Di sini terbagi dua bagian. Yang pertama di waktu 48 jam aktivitas yang dilakukan pengunjung di channel kita, kemudian di 60 menit terakhir ya teman-teman, seperti ini. Ya, bisa teman-teman perhatikan di layar HP saya bahwa di 48 jam terakhir atau di waktu 2 hari terakhir, seperti inilah jumlah pengunjung di channel kita dan lama daripada durasi mereka bertahan di channel kita teman-teman, seperti itu. Kemudian di 60 terakhir bisa teman-teman lihat di sini ya, hampir maksimal ya teman-teman hasilnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini, kita bisa deteksi teman-teman di menit keberapa, di tanggal berapa, dan di menit keberapa mereka masuk atau mengunjungi channel kita teman-teman, seperti itu. Dan video-video apa, konten-konten apa saja dari konten kita yang pengunjung masuk di channel kita teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, yang di atas ada 17 pengunjung di 60 menit terakhir, 8 orang sampai ke bawah ya teman-teman, seperti itu. Di 48 jam terakhir ini bisa teman-teman lihat, ini ada kurang lebih 235 pengunjung yang masuk di satu konten saya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah kita sudah periksa di real time ya teman-teman, kita bisa kembali ke bagian jangkauan teman-teman. Ini cara yang paling sederhana kita bisa lakukan tanpa harus perlu ke desktop atau ke Google Chrome. Ya, di sini teman-teman bisa lihat juga jenis daripada sumber trafficnya teman-teman. Ini sangat penting untuk selalu kita pantau atau kita deteksi ya teman-teman. Seberapa besar rekomendasi daripada YouTube dari channel kita. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa di penelusuran YouTube di sini sudah 74,8% dari akun saya teman-teman, seperti itu. Kemudian feed short 7,6%, kemudian fitur YouTube lainnya bisa teman-teman lihat. Kita masuk pada interaksi ya teman-teman. Ya, di sini di interaksi ini teman-teman bisa perhatikan, ini yang saya maksud tadi daripada momen penting untuk retensi penonton. Bisa teman-teman lihat di sini ada momen penting untuk retensi penonton. Tujuannya teman-teman untuk apa? Tujuannya adalah di sini bisa teman-teman lihat. Pertama kita coba buka yang di bagian momen terbaik teman-teman. Kita lihat momen terbaik ini. Ya, di sini sangat jelas ya teman-teman. Ini sangat penting kita untuk deteksi setiap saat bahwa di sini waktu video yang atau waktu konten saya yang satu yang di atas ini adalah 7,37 detik atau 7 menit 37 detik. Nah, rata-rata di sini ada kurang lebih 1 menit 25 detik itu disaksikan oleh pengunjung. Kemudian ke bawah juga seperti itu 3,11 hingga 9,11 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di menu lonjakan. Nah, ini yang paling terpenting ya teman-teman.
kita bisa lihat seberapa jauh lonjakan dari tontonan rata-rata sebelumnya ya teman-teman. Dari momen terbaik kita lihat, kita tekan seperti ini. Nah ini ya teman-teman maksud saya. Di sini sangat jelas ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Ini rata-rata ya teman-teman di satu konten saya ini yang durasinya 9,47 detik. Ini rata-rata pengunjung yang bertahan di sini kurang lebih 8 menit, 28 detik. Ya luar biasa ya teman-teman, hanya selisih berapa menit begitu hingga sampai bisa bertahan sampai di akhir durasi konten kita teman-teman. Di sini di satu lagi dari 1 menit 20 ini rata-rata 0,55 detik seperti itu sampai ke bawah ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini cukup maksimal ya teman-teman. Ini 7,49 atau 7 menit 49 detik dari durasi video 8,21. Rata-rata bertahan di sini sekitar 7 menit ya, seperti itu, 7 menit lebih ya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ya, kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga yang penting juga teman-teman perlu deteksi atau pantau ya teman-teman, atau dianalisis. Bisa teman-teman lihat di sisi kiri keterangannya adalah penonton yang kembali berwarna ungu, kemudian penonton baru ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini biru ini menandakan bahwa ini adalah penonton baru kita ya teman-teman yang berkunjung di channel kita. Bisa teman-teman lihat yang biru, yang ini ya teman-teman. Ini adalah pengunjung terbaru yang masuk di channel kita ya teman-teman. Seperti itu. Di sini tanggalnya mulai dari tanggal 2 April hingga 29 April ya, bisa teman-teman lihat di sini ada pengunjung baru yang masuk di akun saya. Kemudian di penonton yang kembali ini ada di warna ungu ya teman-teman, seperti itu. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini keterangannya ya, seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita masuk pada bagian menu penonton. Di atas bisa teman-teman lihat ya, menu penonton seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman, agar teman-teman juga bisa belajar dari sini untuk selalu menganalisis dan memantau perkembangan channel kita teman-teman, bahwa dimana waktu ini sangat penting untuk kita selalu pantau agar pada saat kita mengupload konten kita bisa tepat pada waktu, seperti itu, tepat pada waktunya. Teman-teman bisa lihat di sini dari pukul 00.06, 012 hingga pukul 18.00 ya teman-teman, bisa teman-teman lihat dari 00, 06.00, 12.00 sampai 18.00 teman-teman. Nah, caranya teman-teman klik bagian kapan penonton Anda membuka YouTube, teman-teman tekan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kita analisis ya teman-teman. Maksudnya adalah di sini jelas keterangan teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sisi kiri keterangannya adalah sedikit penonton, di sisi kanan keterangannya banyak penonton ya, seperti itu teman-teman. Artinya ada tanda layar lampu yang ada di tengah-tengah daripada keterangan ini, bisa teman-teman lihat di sisi kanan begitu terang, di sisi kiri begitu gelap atau kurang terang, seperti itu teman-teman. Artinya di sisi kanan ini atau banyak penonton ini kita bisa deteksi ya teman-teman, bahwa di lampu-lampu yang terang ini seperti itu, ini menunjukkan adalah aktivitas daripada pengunjung yang masuk di channel kita, di konten kita atau di akun YouTube kita adalah rata-rata mulai dari pukul 12.00 hingga 18.00 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah bisa deteksi bahwa rata-rata pengunjung yang masuk di akun saya atau di channel saya itu adalah dari pukul 12.00 hingga 18.00 yang paling banyak mengunjungi konten saya. Artinya teman-teman, bahwa di sini sangat penting adalah strategi juga untuk meningkatkan pengunjung yang masuk di channel kita. Pada saat kita mau mengupload video terbaru kita, maka kita usahakan di waktu inilah kita paling strategis untuk mengupload daripada konten kita atau video kita ya teman-teman, seperti itu. Sehingga pada saat kita upload
maka secara otomatis pengunjung akan masuk pada channel kita ketika kita sudah upload, apalagi subscriber kita ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita ke bagian selanjutnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke bagian geografis ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian geografis teratas, boleh teman-teman lihat. Di sini saya di bagian geografis Indonesia 86,0%, India 3,0%, Brasil 1,1%, Malaysia 0,7%, Vietnam 0,1%. Artinya ini adalah real bahwa ini adalah negara yang sempat mengunjungi atau masuk di channel kita ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan demikian kita bisa deteksi teman-teman. Dan sangat penting ketika ada negara-negara lain yang masuk dalam akun YouTube kita atau channel YouTube kita tuh, seperti itu ya teman-teman. Di sini ya teman-teman sangat penting ya, bisa teman-teman kita bisa deteksi areal geografis teratas berdasarkan CPM. Ya, ini sangat penting ya teman-teman, di areal geografis berdasarkan CPM ini sangat penting kita tingkatkan seperti itu. Karena kenapa? Karena beda besaran pembayaran ketika CPM teratas adalah di negara kita sendiri ketimbang dengan negara lain, seperti itu ya teman-teman. Ya, oke. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan lakukan juga cara ini untuk selalu menganalisis daripada channel YouTube kita dan mengevaluasi channel YouTube kita dari sisi mana kekurangan yang perlu harus kita kembangkan dan di sisi mana kelebihan yang harus kita tingkatkan juga, seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Demikian, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.